Michael. Halo Bung Michael, terhubung? Halo, Ya, masuk saudara, saudara Bung Michael. Waktu dan tempat dipersilakan Bung Michael, pemaparan serta mungkin ada PPT-nya atau seperti apa. Terima kasih. baik. Selamat malam, Bung Tulus. Ya, selamat malam Bung. Dan selamat malam Pak Kadis, Pak Prof, Pak James, Bapak kita yang kita banggakan nih, orang Papua sangat banggakan. Ada John Andalan. Siap, Pak Kadis. Jadi, saya minta maaf nih, pertama belum sempat kita buat PowerPoint atau slide, karena kita juga sedang di masa pandemi ini, saya juga sedang sibuk bantu-bantu kerja K3 namanya, bukan komitmen. Tadi kalau materinya Pak Kadis kan K3 itu komitmen, kemauan, dan kesungguhan. Nah, tapi ini K3 yang lain, kerja-kerja kemanusiaan. Jadi kita lagi bagi-bagi sembako dengan Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Kadis juga termasuk terlibat membantu kita di posko. Nah, saya mungkin lebih kepada implementasi atau apa yang dikerjakan oleh kami teman-teman pegiat literasi di Papua. Tadi paparan materi dari Bapak Kadis saya ikuti. Nah, itu kondisi yang terjadi saat ini. Kalau kita mau bicara tentang pemajuan pendidikan di literasi dan pendidikan di Papua, memang kendala paling besar menurut saya sebenarnya budaya untuk membaca itu sendiri belum ada. Tadi Bapak Kadis dalam paparan sudah sangat jelas itu kondisi yang ada. Saya mungkin kasih contoh selama saya menjalankan sebuah komunitas kecil yang saya bangun dari tahun 2017, namanya Cendrawasih Reading Center. Tempatnya itu saya bikin dekat dengan kampus Uncen. Jadi kalau orang turun dari kampus Uncen, baranda kos-kosan, nah saya sewa sendiri, kita tutup dengan tirai bambu untuk jadi tempat di mana teman-teman itu, karena Uncen ini kan terkenal dengan tukang demo nih. Saya punya teman-teman dari Uncen, kalau yang sekarang nonton Pak Kadis ya, kita tahu lah, tiap hari kan tukang demo gitu. Nah, saya buat tempat baca ini sengaja dekat dengan tempat anak-anak ini berkumpul dan demo-demo. Tujuannya untuk apa? Kalau misalnya lagi demo dan kampus di Palang, ini mahasiswa harusnya tuh nongol nih di tempat saya yang kecil itu, dan akhirnya sesak gitu. Nah, tapi tempatnya sudah sangat terbuka dan di pinggir jalan. Mau orang demo, teman-teman ini lebih tertarik nonton demo dibandingkan datang berkumpul dan membaca di perpustakaan kecil yang saya bangun. Nah, itu yang saya lihat bahwa memang kemauan untuk membaca atau merasa membaca itu penting sendiri belum ada di kita punya kalangan anak muda. Nah, komunitas saya ini kan bergerak di kalangan anak muda. Tadi Pak Kadis sempat singgung tentang pengunjung itu paling banyak mahasiswa, mungkin karena kerja skripsi. Ya memang karena kerja skripsi baru semua nongol gitu. Tapi menyadari bahwa membaca itu penting, itu masih menjadi tantangan yang perlu dibangun. Tadi materi dari Pak James Modow merupakan materi yang sering saya sampaikan juga, apa itu literasi. Jadi literasi ini kan bukan hanya bicara tentang baca tulis, tapi bagaimana kemampuan seseorang dalam memahami informasi yang dia terima melalui pendengaran dan dia lihat, itu diolah menjadi kecakapan hidup. Nah, tadi Pak materi yang disampaikan oleh Pak James Modow. Jadi ada 6 literasi yang ditetapkan oleh World Economic Forum pada tahun 2015, di mana pintu untuk kelima literasi yang lain adalah baca dan tulis. Nah, ketika saya menjalankan komunitas saya selama beberapa tahun sampai dengan komunitas saya dicurigai ada sisi politiknya, karena di situ tempat anak-anak muda Papua berkumpul, akhirnya hadapi tantangan sedikit, terpaksa untuk sementara lagi ditutup, dan pasti saya akan buka lagi, karena bagi saya penting bahwa kemerdekaan berpikir itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Tadi Gemini punya pekik yang selalu kita ngomong merdeka gitu. Nah, kebebasan berpikir itu adalah kemerdekaan yang tidak bisa dikekang oleh siapapun. Bahkan coronavirus pun tidak bisa mengekang seseorang untuk bebas berpikir apapun gitu. Nah,
Nah, itu yang mau kita dorong. Nah, kembali ke literasi yang berdasarkan pengalaman saya. Kenapa sampai saya bikin juga Cendrawasih Reading Center? Ketika saya masih wakil ketua BEM di kampus Uncen, itu teman-teman saya kalau demo, minta maaf, tapi banyak dari mereka, teman-teman ini kadang ngomong tanpa ada landasan yang benar gitu. Belum ada landasan berpikir yang baik, apa istilahnya orang bilang asbun. Nah, jadi kita mau rekan-rekan ini, anak-anak muda Papua ketika tampil, mereka bukan tampil asbun, tapi tampil dengan berbobot. Apa yang mereka sampaikan itu berbobot. Nah, kenapa sampai saya suka dengan membaca? Karena ada suatu proses yang lama. Sebelum saya masuk SD, saya itu pertama kali diajarkan membaca itu oleh mama saya. Jadi umur 5 tahun sebelum saya masuk SD, walaupun mama saya ini lulusan sekolah rakyat, sekolah zaman Belanda, tapi beliau sadar betul tentang penting daripada membaca itu. Jadi ketika masih kecil saya sudah diajarkan tentang harus membaca. Makanya sering saya sampaikan, huruf yang pertama kali saya kenal itu bukan huruf A, tapi huruf yang pertama kali saya kenal adalah huruf B. Karena yang saya belajar itu, mama saya tulis doa Bapa Kami, karena saya Kristen, Bapa Kami yang di surga. Jadi B adalah huruf pertama yang saya pelajari. Nah, yang mau saya sampaikan di sini apa? Bahwa kebudayaan membaca atau untuk membangun literasi bangsa yang bagus ini, pintunya adalah baca tulis. Nah, untuk membangun budaya baca tulis yang baik, itu tidak bisa dimulai dari sekolah, tidak bisa dimulai dari mana-mana, tapi dimulai dari dalam rumah. Yang menjadi masalah sekarang adalah apakah orang tua punya waktu tidak dengan anak untuk membaca. Kita tidak bisa flashback ke belakang. Flashback ke belakang terlalu banyak tantangan di Papua. Susah mengakses buku dan lain sebagainya. Kalau di Papua untuk saya sekarang ini, apalagi dengan program pemerintah, misalnya teman-teman komunitas di Wamena itu bisa mendapatkan kiriman buku dari Jakarta dan lain sebagainya melalui pos secara gratis setiap tanggal 17. Nah, saya berpikir program ini terus berjalan. Jadi kalau misalnya alasan mendapatkan buku itu sulit, bagi saya itu tidak masuk akal gitu. Jadi alasan yang penting yang saya pikir adalah anak-anak muda kita ini dan orang tua itu malas dan belum sadar pentingnya membaca. Nah, selama saya menjalankan CRC sebagai pegiat literasi, ketika saya turun ke kampung-kampung, membagikan buku, sosialisasi dengan dinas, waktu itu masih perpustakaan dan arsip daerah, nah kita turun, yang kita sampaikan itu bukan hanya untuk anak-anak kecil, ayo membaca, tapi saya mau orang tua ini mampu menyediakan waktu. Jadi program atau kampanye yang selama ini saya lakukan dan akan terus bersama-sama dengan Pak Kadis, kita akan kerjakan ke depan. Yang kita mau adalah mendorong bagaimana di dalam setiap rumah ada 1 jam membaca bersama. Jadi waktu di mana orang tua dan anak berkumpul bersama untuk membaca. Jadi kita bikin program itu, kita kampanyekan ke setiap kampung-kampung bahwa ada 1 jam membaca keluarga. Jadi bapak dan mama kalau memang tidak ada buku sama sekali, baca Alkitab, Al-Quran, apapun kitab suci yang dipunya di rumah, baca dan sharing. Nah itu yang saya dapatkan dari orang tua saya. Nah saya ini anak dari kampung gitu. Kok bisa suka membaca? Karena orang tua. Jadi kalau game ini pasti tahu sekali bahwa unsur terkecil dari satu negara adalah keluarga. Kalau negara ini masih mau bagus, maka keluarga-keluarga itu harus dibuat bagus. So, yang kita mau lakukan sekarang adalah, yang kita mau tinjau, ini sudah ditinjau nih, tadi Bapak Kadi sudah ngomong, tapi yang saya mau bicara adalah bagaimana gerakan masif semua komponen, semua komunitas, kita berkolaborasi untuk mengkampanyekan hal ini, bahwa dalam setiap keluarga, itu ada 1 jam membaca bersama, di mana orang tua dan anak duduk membaca bersama. Nah, dengan ini dilakukan secara masif, saya pikir membangun Papua punya budaya membaca ini akan sangat cepat. Kalau UNESCO mereka bilang orang Indonesia itu dari 1000 hanya 1 orang yang benar-benar membaca dengan serius. Nah, mungkin kita tanyakan sama anak-anak muda yang bergabung sekarang misalnya dalam webinar ini, ada tidak yang menyelesaikan 1 buku dalam 1 minggu? 1 buku dalam 1 minggu. Yo, besok berdoa. Lu ngarakan dari sini. Ini di pelabuhan sini semua. Saya mau bilang gitu bahwa penting sekali untuk kita bekerja begitu.
Kalau kita bicara hanya sebatas, tadi Pak Kadis bilang kebijakan, sudah banyak sekali kebijakan yang dilakukan. Sekarang kita mendorong semua komunitas, semua elemen masyarakat, tadi Bapak Kadis bilang, kita kolaborasi. Karena kok sudah sekian puluh tahun OTSUS jalan, pendidikan di Papua, tadi Bapak Kadis bilang, perpustakaan masih begitu-begitu saja. Oh, dana OTSUS katanya 20%, tapi ada kabupaten yang kasih hanya 9%. Nah, itu hal-hal yang saya pikir tatarannya pemerintah. Nah, tapi kalau semua stakeholders ini sadar bahwa pendidikan itu adalah penting untuk membangun bangsa yang kuat, maka mari kita orang kolaborasi. Hentikan ego-ego sektoral yang ada antara komunitas ataupun pemerintah dan juga masyarakat akar rumput, tapi semua berkolaborasi bersama, baru kita bangun. Nah, ketika kita bangun kolaborasi ini, baru kata dari pemajuan itu, arti kata dari pemajuan yang menjadi tema diskusi kita ini bisa terwujud. Ketika kolaborasi itu ada, kita orang semua berkolaborasi baru maju ke depan. Nah, itu saya pikir kuncinya, bahwa harus ada kolaborasi bersama antara setiap kita. Karena kalau mau meninjau kembali kondisi Papua, anak muda Papua yang berkunjung ke tempat saya punya tempat baca saja, satu hari itu hanya 4 orang. Gitu. Nah, apalagi kalau kita mau bilang selama ke depan ini. Nah, makanya saya pikir penting sekali untuk ada kolaborasi bersama. Nah, saya mau menutup nih, bicara-bicara saya nih, ngomong saya tanpa ada materi ini dengan kata-kata gini. Soekarno bilang begini, kemerdekaan itu adalah jembatan emas menuju kepada suasana baru, di mana bangsa Indonesia merdeka menjadi suatu negara. Tapi di situ masih ada kemerdekaan-kemerdekaan yang harus kita kejar. Dan untuk mencapai kemerdekaan 100% yang dihidamkan oleh Tan Malaka dan para pemikir bangsa ini adalah kolaborasi. Kita berkolaborasi membangun pendidikan. Nah, itu yang paling penting. Jadi kalau kita hanya ngomong sebatas tataran kebijakan dan pengertian, epistemologi dan lain sebagainya, tanpa melakukan implementasi daripada pengertian kata itu, berarti selamanya kita hanya hanya ngomong-ngomong doang. Nah, maka mari kita berkolaborasi, kita capai kemerdekaan ini dengan kolaborasi semua pihak, daerah pusat, kabupaten, kota, semua, bahkan dari Jakarta bisa bersama-sama. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya mau kutip kata-katanya Pak Kadis tuh. Kita butuh K3. Komitmen kita orang harus punya kesungguhan. Terakhir Pak Kadis saya tambah 4 kalah. Terakhir itu kolaborasi. Kita orang butuh banyak kolaborasi. Tambah. Kita orang bisa bicara pemajuan dan peningkatan pendidikan di Papua. Salam hormat, dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Ini bahaya, kok bahaya sekali. Siap, Pak Kadis. Terima kasih atas pemaparannya ya, Bung Michael, mengenai literasi. Tadi kan cerita mengenai literasi itu butuh proses panjang dari inti keluarga paling kecil. Dan bagaimana hari ini kita perlu kolaborasi antar elemen, antar masyarakat, dan antar unsur ya, Bung.